Terima kasih atas pembukaannya. Tentunya nanti sebelum dilanjutkan ke pertanyaan, ini ada informasi bahwa bagi 4 penanya akan dapat hadiah 1 buku dari penerbit. Wah, promosi luar biasa. Iya, jadi tolong dipersiapkan adik-adik semuanya kalau nanti ada hajat untuk ditanyakan. Mungkin yang terkait dengan isi buku atau lain-lain bisa langsung disampaikan. Sebelum itu kita sama-sama mendengarkan bandingan atau sambutan seterusnya dari Bapak Ahmad Syahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takzimi Bapak Kiai Zainul Mu'in Husni, pengasuh dan sekaligus penulis buku yang sangat mengilhamkan ini ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya sangat terharu diberikan amanah sebenarnya ya. Sebab secara emosional saya punya kedekatan dengan pemuda Alas Tengah ya. Sebelumnya saya sudah memberikan tausiah malam tahun baru. Mudah-mudahan itu ditonton ya, agar makin banyak yang mengakses YouTube Pemuda Alas Tengah ya. Ini tantangan, sebab dakwah itu tidak lagi melalui masjid sekarang, tapi melalui YouTube. Ini agak mengganggu sebenarnya. Tetapi kalau anak muda tidak disentuh dengan teknologi, mungkin pesan-pesan yang ada di buku ini juga tidak akan sampai kepada remaja ya, terutama yang milenial yang sangat akrab dengan teknologi ya, teknologi digital. Kalau Bapak Kiai tadi sangat merendah diri mengatakan buku ini tidak penting, sebenarnya sangat-sangat penting dan menunjukkan beliau piawai menulis ya, dengan gayanya yang khas. Kalau saya boleh bandingkan, ya di dunia kepenulisan itu ada Gunawan Muhammad menulis catatan pinggir di majalah Tempo, dan saya membaca dan itu bagus. Kalau beliau menulis catatan kecil dan itu sangat bagus, dan saya membacanya dengan penuh hikmat karena banyak manfaat ya. Tidak mudah menyampaikan ide-ide yang dibaca dari banyak kitab itu ke dalam bahasa tulisan yang renyah, yang bisa dijangkau oleh banyak halayak. Karena orang pintar itu bukan ngomong kemudian orang tidak paham ya, itu orang yang tidak pintar sebenarnya. Orang alim itu ya menyampaikan pesan semua orang paham. Nah, ini sebenarnya yang perlu ditegaskan ya kembali, sebab mahasiswa juga akan mengalami penyakit serupa. Semakin orang tidak paham, dia semakin banyak bicara ya. Nah, itu yang juga para dosen juga harus ya mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam turos, di dalam bacaan-bacaan hikmah, tasawuf, ke dalam bahasa yang semua orang bisa memahami. Sebab saya akan mengutip Stephen Hawking ya. Beliau seorang penulis yang orang Malaysia menyebutnya OKU, orang kurang upaya, tidak menyebut cacat sebab itu dianggap merendahkan. Sekarang disebut disabel ya. Beliau mengatakan puncak tertinggi dari pengetahuan itu adalah ketika semua orang itu paham ya. Oleh karena itu maka buku ini saya rasa telah pada sampai ke tingkat itu. Nah, soal teknis saya pikir beliau memang tidak akan mengurus teknis-teknis itu ya, misalnya tentang sampul, kemudian isi, hal-hal lain mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak Kiai. Itu kami akan coba untuk memberikan beberapa usulan ya. Misalnya dari perwajahan, betul tadi sudah disinggung oleh Pak Fawaid. Ini santri Kandilan ini kan menunjukkan aura lama, tetapi kok keyboard ini kan baru, seakan-akan paradoks gitu ya, bertentangan ya. Mungkin kata Pak Fawaid, mungkin ikon kastol atau Kandilan itu bisa dipasang di situ sehingga lebih menarik orang untuk membacanya juga.
Orang modern nggak akan tertarik melihat keyboard kan. Kalau melihat kastol tuh mudah, apa ini kan gitu ya. Dan saya sendiri kenapa juga bersemangat untuk membahasnya, karena meskipun saya jauh lebih muda ya, beliau 70-an, saya 90-an ya, mondok, tetapi masih nutut. Waktu saya mondok di Anokoya, saya kayak kelasnya Pak Wahid mungkin ya, nggak agak jauh ya. Saya masih menanak pakai kastol, makanya pinter orangnya. Pak Wahid ya. Jadi kalau sekarang anak terus ngekos ya, nggak menanak, nggak pinter, itu wajar. Karena dia manja ya, orang manja nggak akan pinter. Gitu ya, jadi betul, sebab misi Nurul Jadid pun, pondok tempat kami berhikmat itu, visinya dan misinya yang terakhir itu ada kemandirian. Yang itu bisa diciptakan kalau santri itu melakukan aktivitas sehari-hari secara berdikari, berdiri di kaki sendiri. Jadi memasak, kemudian saya juga mencuci dulu hingga ke hari ini. Kalau dulu mencuci baju ya, karena memang nggak ada yang disuruh ya, di pondok itu kan harus mandiri. Tapi sekarang kalau mencuci baju karena disuruh istri ya. Jadi beda alasannya ya. Tetap mandiri ya, sampai saya dewasa itu mandiri. Karena apa? Karena di situ diuji. Kreativitas diuji. Yang malas juga hilang, mager. Anda ini generasi mager, sebenarnya malas bergerak. Karena semua digerakkan oleh tombol mesin. Oleh karena itu kita harus memilah dan memilih agar teknologi itu tidak menyandara kita. Anda dulu ya, kalau hidup di zaman kami, mengubah saluran TV itu harus ke TV. Sekarang kan pakai remote control ya. Itu aja sudah Anda tidak bergerak ya. Dan ketika ada remote control banyak saluran, Anda akan sering gonta-ganti. Jadi tidak istiqomah, cepat bosan. Dan ini adalah penyakit orang modern sebenarnya. Teknologi itu bukan memudahkan, membuat Anda menjadi budak. Wah, sangat serius ya saya ya. Sangat serius ya. Kemudian yang kedua Pak Yai, saya sepertinya mendapat berkah karena terus diajak kembali merenung masa lalu. Sebab sepertinya saya sudah ucul ya, orang Madura bilangnya sudah yocol ya. Sepertinya buku ini menarik kembali bahwa jati diri, kemudian mimpi-mimpi itu ada di sini sebenarnya, di buku ini. Meskipun saya sudah ke Malaysia lama dan malah kalau putra beliau itu lebih jauh ke Perancis ya, putra menantu beliau, itu tetap saja akar itu yang perlu dirawat ya, ramuk. Kalau itu tidak dirawat, pohon kehidupan kita itu akan runtuh. Nah, ramuk kita ya di sini ada hadrah ya, kan nggak ada dangdutan kan, dangdutan ya, nggak apa-apa kalau di luar ya, karena itu akar ya. Di situ tidak hanya nilai seni, tetapi juga pujian ya, ada rasa nyaman, sebab Allahul Jamil wa huwa yuhibbul jamal ya. Jadi Allah itu maha indah dan dia suka keindahan, itu dirawat ya. Saya suka tadi saya memotret ketika mereka memainkan hadrah itu. Sebab itu adalah akar kita. Ya, soal nanti keluar suka pop, rock itu adik-adik nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, suka Atta Halilintar ya nggak apa-apa ya. Makin membuat dia kaya, YouTube yang dibuat sendiri subscribernya nggak naik dari 3.000 seberapa itu tantangan kita ya. Kita jadi korban dari kapitalisme yang secara tidak sadar kita tetap dijajah meskipun sudah menyatakan diri merdeka. Nah, itu yang perlu difahami. Dan ini pengakuan kepada Pak Kiai, buku ini jelas lebih baik daripada buku kumpulan tulisan saya yang akan diterbitkan 2021 oleh Diva Press ya, Ircisot. Karena pengantarnya adalah Al-Mukarram Kiai Zuhri dan Pak Rektor. Nah, buku saya itu pengantarnya menantu beliau ya, Gus Fahyad. Berarti lebih jadi ini lebih ya, saya tazim ya, karena memang daya jangkaunya lebih luas ya. Dia menyentuh banyak lapisan dan bagi dosen itu seakan-akan bahwa kami tidak banyak berbuat karena komunitasnya kecil. Padahal kami harus belajar kepada Pak Kiai ya. Kita bicara itu menjangkau lebih banyak orang ya. Besar, kecil, ibu, mama, itu yang harus dilakukan. Sebab perguruan tinggi gagal kalau kemudian wacana yang dikembangkan itu saja ada di kampus, enggak akan mengubah masyarakat. Buku-buku seperti inilah yang akan mengubah masyarakat. Ya, oke, kita mulai dari awal ya. Satu,
pengantar dua kiai yang kita takzimi. Kiai Zuhri yang pertama, beliau menulis di sini pengantarnya sangat-sangat risau dengan keadaan sekarang sebab santri itu sudah tidak punya wiroh ya, mengaji kitab. Kan beliau sering menyampaikannya secara istiqomah. Kalau beliau ke Surabaya karena putrinya sakit, direkam tuh pengajian luar biasa. Tetapi setelah dilihat, beliau melihat santri tidak seperti tahun 70-an. Semangatnya sudah mulai runtuh. Karena apa? Apakah karena dimanja? Itu sudah juga akan jadi kajian kami sebenarnya di pondok, agar dauh beliau itu betul-betul kita pertimbangkan bersama ya, di pengajian. Dan mungkin ini juga semacam pengajian, tapi ada pengajian lain yang mungkin yang santri juga harus ikuti dengan baik. Yang kedua adalah pengantar dari rektor ya, Kiai Abdul Hamid. Dia ingin agar santri milenial, dan tentu saja bukan hanya santri milenial ya, muslim remaja ya, untuk membaca karya ini, karena kemudian mereka bisa melihat masa lalu. Seperti apa sih orang-orang itu belajar dulu, kenapa mereka alim, adabnya bagus. Nah sekarang fasilitasnya banyak ya, kalau naik motor cepat 80 km per jam di Tanjung itu udah nggak sopan tuh, nggak adab. Nggak, betul, saya serius. Dari segi peraturan saja itu 30 km kalau jalan Tanjung itu ya, itu sudah tidak adab kalau santri. Saya kan nggak enak kalau bilang mahasiswa ya, karena ya ini gimana caranya ya. Itu tidak hanya dari segi peraturan, juga adab. Kalau sudah masuk Tanjung itu wilayah Bait Al-Masyayikh, itu udah dalam Pak Yai. Dan saya 30 Pak Yai, maaf ya, bukan sedang pamer ya. Saya 30, paling kalau ditelepon istri agak cepat itu pun 40 ya. Ya. Nah, karena takut istri Pak ya. Nah, itu 40 karena itu batas maksimal sebenarnya ya di kawasan seperti itu, adab. Adab. Di mudah-mudahan betul-betul dua pengantar ini dibaca dengan baik, karena itu membingkai apa yang disampaikan oleh Pak Yai Husni, Pak Kiai Zainul, tentang bagaimana menjadi kira-kira santri yang berhasil, menjadi pendakwah, menjadi penulis dan sebagainya. Nah, yang ini mungkin yang perlu sarankan sebenarnya ya, di luar bahwa sangat bermanfaat soal diksi ya. Mengapa saya sarankan agar diksi-diksi yang banyak istilah Arabnya itu dicari padanannya? Sebab saya ingin dia juga dibaca oleh orang luar. Mungkin nanti saya bicara dengan penerbit agar diksi-diksi Arabnya itu dicari padanannya ya. Atau yang kedua disebut dibuat glosarium. Jadi mufradat lah. Ya kalau fikrah itu apa, kan kalau anak SMP yang sekolahnya tidak di agama, fikrah itu udah apa fikrah ya misalnya. Tetapi karena beliau menulis sebagai ekspresi ya, dari pengalaman, kemudian sejarah panjang beliau belajar dari ke Madinah, itu juga turut mempengaruhi cara beliau menulis ya. Itu tidak salah, tetapi saya punya tanggung jawab sosial agar buku ini bisa dibaca lebih banyak orang ya, karena manfaatnya sangat terasa. Dan itu menjadi kepentingan kita bersama ke depan ya. Kemudian tidak baku itu biasa ya, justru ini kelebihannya. Jangan berharap kita terus sesuai dengan KBBI misalnya ya, karena memang beliau tidak mempunyai beban untuk diperiksa oleh polisi bahasa, enggak ya. Beliau ingin menulis agar pesannya nyampe, dan itu sampai. Sebab kalau kami ya, karena kebetulan kami sering usil ya soal kepatuhan dalam berbahasa Indonesia, kadang wah ini sudah melanggar KBB misalnya ya, tapi tidak, karena memang beliau ingin menyampaikan pesan yang jauh lebih mulia, di atas nahwu, di atas gramatikal ya. Kemudian humor ini yang paling saya suka ya, dan itulah yang membuat saya terasa lebih mudah kalau membaca buku ini ya. Misalnya kalau tong kosong nyaring bunyinya, kalau dompet kosong siapa yang nyaring? Istrinya nyaring. Itu pengalaman saya Pak ya. Jadi beliau mengkritik tapi dengan humor dan nyampe, kan itu tidak mudah sebenarnya ya. Humor tidak mudah ya.
Jadi kalau sudah akhir bulan itu memang sering nyaring bunyi itu ya. Sebab kan dompetnya udah mulai menipis ya. Jadi itu yang saran saya, tapi secara tertulis mungkin saya akan sampaikan kepada penerbit, termasuk misalnya di daftar isi itu hanya ada 5 bagian. Catatan pertama misalnya tentang pengalaman, terus tidak ada subbabnya. Padahal subbab-subbab itu penting. Dia berdiri sendiri dan orang bisa membacanya secara acak, tapi itu bagian-bagian yang menyusun keseluruhan. Mungkin itu ya yang sebagai saran ya, sebagai pembaca. Tetapi terpulang juga kepada penerbit apakah saran itu diterima atau tidak ya. Dan saya justru banyak menemukan informasi baru ya dari apa yang beliau tulis. Ya, nanti saya akan cerita yang bagi saya itu ternyata ya, saya yang tiap hari, bukan tiap hari ya, di Instagram saya itu buku saya pamerin tuh, yang saya baca, yang saya tidak baca tapi saya pamerin juga ya. Yang saya mau beli biar kelihatan gagah sebagai dosen kan, saya pamerin tuh agar mahasiswa membaca. Ternyata banyak yang tidak baca ya. Informasi yang beliau berikan itu banyak yang belum saya pernah dengar, bahkan padahal itu penting. Padahal itu penting ya. Nah, yang pertama terkait dengan catatan beliau mengenai pengalaman hidup ya di pesantren. Karena sedikit banyak sama ya. Ketika saya mau berangkat ke Anokoya dulu, saya juga sama seperti beliau, pelonga-pelongo juga ya. Ini orang Jawa enggak ya? Paham enggak pelonga-pelongo? Ini ada orang Jawanya di sini. Ya, saya paham karena istri saya orang Jawa. Jadi bahasanya ya paham lah ya sedikit banyak. Pelonga-pelongo tuh gini ya, kayak bengong ya. Jadi masuk bengong karena merasa tidak akrab ya di pesantren. Meskipun saya berasal dari kalangan tradisional. Jadi ketika masuk ke pesantren, karena saya kan SD dulu Pak Yai. Jadi sanawiahnya saya nyolok Pak Yai. Jadi komuter ya, bolak-balik. Baru Alia Samondo diantarkan dan sama Pak Yai. Saya hari Rabu juga diantar ya. Jadi banyak sama, mudah-mudahan keberkahan beliau juga mengalir kepada saya ya, sama. Dan juga pengalaman berjamaah subuh yang Pak Kiai Basir itu membaca surah As-Sajdah. Dan itu pengalaman saya yang pertama. Loh, kok langsung sujudnya gimana? Ya kok lamat. Yang paling aneh ada santri tertidur terjatuh karena kelamaan. Itu Allah ya Allah. Dan ini Pak Kiai. Dan menariknya justru saya berjamaah subuh kemudian untuk kedua kalinya dibacakan surah As-Sajdah justru di Malaysia ya. Di banyak masjid subuh saya tidak sajdah. Ya maksudnya imamnya tidak baca As-Sajdah ya. Di Malaysia imamnya baca sajdah. Kenapa? Ini pengalaman ya, pengalaman agar kita bisa berbagi. Mungkin agak keluar dari buku tapi ingin berpengalaman. Di Malaysia itu seorang imam masjid dibayar oleh negara dan dia seorang hafiz. Di sini semua orang bisa jadi imam. Di Jawa tauhidnya udah nggak benar bisa jadi imam. Kenapa? Yang muda nggak mau ke masjid. Jadi Jawa Jogja bukan di sini ya. Jawa Jogja ya. Udah nggak benar bacanya itu jadi karena inilah ini tantangan kita sebenarnya ya, tantangan kita. Saya rasa tidak perlu negara untuk mewajibkan hafiz di situ ya. Kita yang harus betul-betul mari dorong yang hafiz ini untuk menjadi imam ya, untuk baca surah Sajdah ya. Tapi kalau muda-muda, kalau yang tua-tua yang hadir jangan ya, kasihan ya, kasihan. Kemudian yang menarik ini dominannya aspek barokah di dunia pesantren ya. Menggunakan barokah ya, masih menggunakan istilah lisan ke dalam bahasa tulisan karena maaf Pak Kiai, ini mungkin juga perlu ya, gimana cara menyesuaikan agar halayak terus barokah di kalangan santri itu sangat familiar ya, dan saya mengalaminya. Dan saya yakin itu karena setiap Pak Arif guru matematika mengajar ya, dan saya tidak pintar-pintar amat sih sebenarnya ya. Saya di depan ya pura-pura serius menulis ya. Kemudian di buku saya barokallah oleh Pak Arif, ya Allah subhanallah. Meskipun nggak paham saya udah dari situ ya. Dan sekarang alhamdulillah saya bisa ngitung duit ya, karena belajar matematika itu alhamdulillah ya. Bisa ngitung duit ya.
karena keberkahan itu ya. Tapi saya yakin itu ya. Nah yang kedua tawasul. Ini maksudnya agar ada glosari. Jadi ada kata-kata yang di belakang itu keterangan apa sih tawasul agar orang luar itu paham. Karena orang sekuler ini nggak paham ya. Mereka mengenal tawasul yang lain. Padahal ada tawasul yang lebih otentik, ya, hubungan antara murid dan guru ya. Yang itu sebenarnya ada di dunia modern tapi dalam bentuk yang tidak otentik sebenarnya. Mereka tawasulnya kepada siapa? Kepada idola. Ya, mereka kalau ada idolanya tuh, wah semangat ya, ngeluarin duit, datang ke konsernya, itu tawasul sebenarnya. Ya, tapi kita tidak, tawasulnya beda, jauh lebih otentik, jauh lebih murni, dan jauh lebih ikhlas, karena tidak ada transaksi di situ. Tawasul dunia modern ini sudah ditransaksikan semua, udah dimonetisasi ya istilahnya ya, diuangkan lah kayak gitu ya. Semuanya harus diuangkan. Tidak, barokah itu bukan uang, barokah itu kehadiran secara utuh. Ketika ingin kita memahami bahwa yang berkah itu adalah suatu yang murni, sehat. Kesini sehat itu keberkahan, ya. Kemudian kita tadi hujan, setelah acara mulai tidak hujan itu keberkahan, ya. Yang menurut saya nyata. Karena hanya kita nggak mau merenung aja, terus tiba-tiba keberkahan difahami suatu yang jauh lebih material misalnya, ya. Itu kekeliruan luar biasa. Ini yang harus dicegah, ya. Jangan sampai kemudian yang keberkahan itu dimaknai secara bendawi. Kan berarti kita syirik. Karena berkah itu jauh lebih spiritual. Nah begitu ya. Kemudian azimat anti rayap. Saya belum punya pengalaman Pak Kiai ya. Mungkin karena kitab saya waktu itu nggak begitu banyak ya. Takrib, Kifayatul Ahya. Belum besar-besar amat ya. Paling besar paling besar belum ya. Ihya pun nggak semua ya saya punya, jadi tidak perlu azimat anti rayap. Mungkin setelah ini saya akan anti rayap sebab buku saya banyak, tapi yang buku-buku sekuler, buku putih ya di Jogja ada dalam kota belum dibawa, nanti akan dihibahkan ke Nurjadin insyaallah ya, agar lebih bermanfaat karena itu untuk anak S1 dulu ya, jadi akan dibawa nanti ya. Jadi terima kasih Pak Kiai. Yang kedua itu adalah terkait dengan bagian catatan fikrah dan renungan. Ini saya berterima kasih kepada Pak Kiai karena saya juga mengalami hal yang serupa. Pemikiran itu yang sebenarnya inti ya, yang perlu kita lalui ya di dalam pendidikan Islam ya. Saya akan memberikan bingkai begini ya. Pendidikan Islam itu ada tingkatan saja. Yang pertama itu jismun salim. Kalau Anda datang ke sini nggak ngantuk, pendidikan sudah berhasil. Kalau tidak ada yang ngantuk, capek, pendidikan gak berhasil sejak awal sudah. Nah kalau Anda gak ngantuk, bisa tertawa, bisa mengikuti, bisa menulis ya. Karena ilmu bisutur ya, jangan didengar. Tapi Anda muda gak apa-apa, hafalannya masih bagus ya. Yang kedua adalah aklun salim, kata Hanafi Ahmad. Pemikiran. Ini yang betul-betul perlu diolah sekarang. Karena apa? Kita disandera di mana teknologi telah memberikan semua, Anda nggak berpikir ya, handphone sudah ada, nggak tahu cari di Google ya, udah Anda nggak akan berpikir itu, karena jawabannya sudah ada. Ya, gimana mau mikir orang pekerjaan rumah sudah tinggal cari di Google ya, apalagi kelas daring itu akan menjadikan generasi ini hilang nih selama pandemi ini. Oleh karena itu maka pondok itu mempunyai peluang besar karena santri masih ada di sebuah komunitas, di karantina, belajar di situ, diisolasi, dan mudah-mudahan itu akan bermanfaat ya, tanpa kemudian ingin menafikan peran-peran lain ya di luar pondok. Oke. Yang kedua, benang merah amal soleh dengan surga ya. Nah, beliau menyebut surga ya. Nggak tahu gimana cara penyuntingannya, tapi surga ini swarga ya, dari bahasa Sanskrit yang hampir serupa maknanya dengan jannah sebenarnya. Kebetulan saya memang sering ulik bahasa ya, tetapi tentu pengalaman jannah di kita itu beda ya dengan swarga di dalam tradisi Sanskrit atau Sanskerta Hindu ya, sebab itu sudah menjadi bahasa kita bersama. Kira-kira orang masuk surga karena amal salehnya atau tidak, kan itu beliau sangat bagus bercerita. Ini kan penting ya.
Di filsafat orang berantem ya, bahasanya sulit-sulit. Beliau menyederhanakan saja. Udahlah berbuat baik ya, surga itu bonus misalnya. Ya. Jangan, kan itu tingkat tertinggi ikhlas ya. Sudah tidak lagi apa masuk neraka atau surga ya. Artinya dalam bahasa yang berbeda, beliau sudah menggambarkan apa yang diperdebatkan di dunia filsafat sebenarnya. Itu ya. Ini masih ada Sanawi Alia ya. Ya surga masih belum utuh. Mereka setengah kehidupan ya. Jadi kehidupan belum ya, nggak apa-apa ya. Penting dengar, catat ya. Sebab itu secara psikologis Anda telah menyimpan ya. Apa yang beliau dahulukan ya, apa yang kita diskusikan Anda simpan tuh, direkam dengan baik dan itu memori. Inilah baiknya ya, memori. Anda tidak tergoda oleh teknologi, tapi memorinya sudah diisi dengan hal baik. Nah, ini yang menarik. Kenapa kemudian sentuhan saya dengan beliau sangat kuat? Karena kekayaan beliau untuk mengutaati bahasa juga. Misalnya ada perbedaan antara pengertian saleh dan musleh ya, solih dan muslih. Jadi kalau saleh itu adalah kebajikan yang bersifat individual, kalau muslih itu bersifat sosial. Ini kan luar biasa. Ini kan yang dibicarakan oleh orang pintar yang profesor di atas itu ya, yang ngomongnya sulit-sulit itu ya. Padahal ya sini-sini aja ya. Ada kesalahan individual, ada kesalahan sosial. Beliau menyampaikan dengan bahasa sederhana yang jangkaunya tuh justru lebih luas ya, yang saya suka. Kemudian misalnya ini juga suka antar rumah tangga dan masyarakat mana yang lebih dulu dalam Islam ya. Pertama yang lebih dahulukan adalah keluarga, itu betul kata beliau, tapi orang yang paling baik kharunas awahum linas kata beliau. Jadi dengan mengutip hadis itu, ini menunjukkan bahwa ada keseimbangan. Anda itu kalau pulang ke rumah ya mengerjakan pekerjaan rumah yang kecil ya, bantu orang tua ya. Dan saya mengajarkan anak saya yang kelas 6 SD Pak Yai, 6 SD ya, suruh nyuci motor. Itu bukan cowok ya, cewek. Dan saya kasih upah 4.000. Karena pendidikan itu Madrasatul Ula itu di rumah. Jadi saya dorong kepada adik-adik yang sini ini, bantulah Bapak Ibu itu pekerjaan-pekerjaan rumah ya. Jangan habiskan waktu untuk lihat telepon ya, udah alas tengah ya. Ya. Bantu. Karena apa? Karena kata Gandhi, kreativitas dimulai ketika tangan bergerak dulu, baru ke otak. Jadi tangan bergerak ya, menyapu dan yang lain-lain ya. Tuh, jadi antar rumah tangga juga perlu keseimbangan dengan kegiatan di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan yang ketiga, fikih keseharian, penting ya. Jadi isu-isu di masyarakat disampaikan ya hal-hal yang mungkin Pak Kiai sungkan, Pak Kiai lain, tapi beliau menyampaikan dengan bahasa ngerenya ya. Ya, bahasanya mungkin dianggap vulgar, padahal tidak ya sebenarnya ya. Karena beliau juga mengalami ya mungkin ya di Pamekasan disampaikan secara vulgar, tapi di Nurjadid disampaikan secara ya saya pikir ini kearifan, saya pikir ini kekayaan khazanah, tapi beliau bisa menembus ya batas-batas mana sih yang vulgar, mana yang tidak. Sebenarnya tidak ada yang vulgar kalau disampaikan dengan secara betul di dalam kayak gini ya. Hasyafa ya susah ya kalau disampaikan, karena begini adik-adik, itulah susahnya kenapa pendidikan seks di Indonesia itu gagal. Sebab yang disebut porno itu apa sih sebenarnya? Beliau menyampaikan dengan baik. Apa sih yang tidak boleh, apa yang boleh? Kalau menyebut alat itu boleh karena itu terkait dengan anatomi. Dan di dalam fikih disebutkan dengan jelas. Ya. Hanya kita ini orang Jawa, Madura ini kadang agak sungkan. Padahal orang Arab menyebutnya begitu saja ya. Ya. Kita ini lebih Arab dari Arab akhirnya ya, menjadi Muslim. Orang Arab tuh biasa aja menyebutnya. Maaf belum ke Arab, tapi saya punya teman Arab banyak ya di Malaysia itu ya. Wah, mereka itu luar biasa ya. Ya, kadang saya terkejut, ini Pak Kiai dari Irak ya. Saya ini adalah santri, kalau sholat itu pakai songkok, sarung dan baju koko. Orang Irak itu pakai celana di bawah lutut ya,
pakai kaos jadi imam di Melayu itu di Semenanjung. Waduh, gimana ini orang Arab ini ya? Aduh, nggak sopan sekali orang Arab ini. Gila benar ya. Nah, jadi dalam fikih keseharian yang pertama menarik ya tentang menghormati syiar ya. Nabi mencontohkan ketika beliau cincinnya itu diletakkan di luar sebelum masuk WC kalau sekarang ya. Karena ada lafaz la ilaha illallah ya. Jadi syiar itu betul-betul ditempatkan ya. Tetapi sekarang susah ya membedakan syiar dan siaran itu ya. Karena yang jadi ustadz ya selebritis ya, artis ya, yang ustadz sungguhan mau jadi artis juga. Jadi memang sudah kebolak-balik ini gimana ini ya. Jadi syiar seperti apa? Tapi beliau sudah memberikan hal-hal yang penting. Apa sih syiar sebenarnya? Kemudian ini Pak Kiai yang juga satu-satu Qiyat Khusyuk Imam Al-Ghazali ya, sholat. Jadi kata Imam Al-Ghazali sejauh yang saya baca ya, khusyuk itu ada dua ya. Zahirun artinya secara zahir Anda berwudu ya dengan baik. Kalau teman saya itu seorang dosen di UI itu wudu itu betul-betul ritual yang sangat menggetarkan. Anda mungkin melihatnya wudu gitu saja hanya ya sekedarnya saja, tapi dia tidak. Jadi air itu seperti Anda ratusan hari nggak bertemu air, terus ketika wudhu bertemu air. Jadi betul-betul saya lupa nggak bawa bukunya, tapi dia mau menjelaskan itu. Wudhu itu peristiwa spiritual yang menggetarkan, kira-kira begitu ya. Nah itu pun masih zahir ya, kata Al-Ghazali itu yang sholat khusyuk. Jadi penuhi dulu semua. Nah yang tantangan terbesar memang bihudurillah, khusyuk batinnya itu. Mungkin nanti ada fase-fase ya adik-adik kapan. Tapi setidaknya kalau saya lihat pendidikan kita diajar diam dulu itu sudah betul ya untuk khusyuk itu, karena khusyuk itu diam ya sebenarnya ya, fokus mindfulness dalam tradisi barat tapi dengan orientasi yang berbeda. Mindfulness di barat khusyuk itu kepada ke dalam saja ya, kalau kita ke ilahi. Jadi yang kecil itu manusia yang kecil ini terus masuk ke yang besar itu dan hilang gitu ya. Tapi penjelasan ini agak sangat abstrak, tapi yang mau dikatakan adalah Pak Kiai saya dulu, Pak Ki Bashir, ini santri nih ya, mau subuhan rame kan namanya anak macam-macam kan, nggak hanya yang aliyah, ada yang sanawiyah. Pak Kiai masuk masih rame kan, beliau keluar. Terus yang senior harap kalau Pak Kiai mau sholat diam. Itu sudah mengajarkan, dan setelah itu nggak ada yang bersuara, subhanallah. Jadi betul-betul hening, itu khusyuk ya, salah satu ya. Jadi kalau ada orang yang nggak pernah tenang dirinya, itu nggak khusyuk ya. Sebentar handphone ya, sebentar-bentar nonton TV, itu orang nggak khusyuk. Orang khusyuk nih lima saja begini ya, tapi itu dilatih ya, dilatih. Oleh karena itu Pak Kiai, latihan saya itu saya menggunakan handphone itu jam 12 sampai jam 7 pagi. Karena saya langganan datanya jam 12 sampai 7 pagi. Kalau jam 7 ke atas ya, saya bisa akses dan bisa update. Itu ada di kampus sebab wifi-nya gratis ya. Nah, ya. Tapi agak nakal juga, godaan handphone ini luar biasa. Ketika saya tidak bisa akses data, saya pinjam punya istri untuk update Twitter ya. Jadi Twitter ini setan sebenarnya ya. Di handphone ini butuh setan ya, mengurangi produktivitas ya. Seharusnya saya sudah selesai terjemahan saya Pak Kiai ya. Sudah selesai terjemahan, tapi harus diedit nanti diterbitkan di Jogja. Karena gara-gara HP ini tidak produktif. Betul, ini serius saya ini ngomong, ini pengalaman saya masalahnya. Jadi saya keras kepada diri saya, bukan kepada anak justru ya. Ini yang keempat nih menarik, sebab ini yang saya sampaikan. Fadilah, amalan itu akrab dengan bahasa kita, tapi amalan ke orang luar itu belum terbayangkan. Bagi orang Madura amalan kan bacaan tertentu ya. Jenengan ngamalaki pun apa? Gitu ya. Tapi kalau Anda tanya jenengan ngamalaki Pancasila apa enten? Nah itu juga agak susah dia jawab ya. Sebab nggak mungkin Pancasila mungkin. Itu maksud saya, bahasa itu mempunyai nuansa makna.
yang ketika diterima oleh orang Madura dengan orang Jawa, apalagi dengan Pak Yudian ya, ketua Badan Pembinaan Pancasila itu beda lagi itu. Apa sih mengamalkan itu sebenarnya? Nah, tetapi yang penting adalah amalan zikir khafi dan jali misalnya. Bagi orang tertentu khafi itu utama karena dia nggak perlu mengeraskan suaranya, ya sudah tercermin dari nur cahaya. Tapi bagi anak-anak yang mau belajar, ya harus zikir. Makanya saya kritik di Malaysia itu karena makin wahabinya sudah mulai zikiran sebelum maghrib itu harus diadakan karena melatih anak untuk zikir jali, menanamkan nilai. Makanya kalau ada surau sebelum maghrib sepi, wah ini wahabi ini. Kita memusuhi Wahabi ya. Saudara kita juga, hanya cara menanamkan nilai itu beda ya. Kalau di kalangan Syafi'i kita tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, jadi surau itu dihidupkan dengan zikiran ya sebelum maghrib ya. Agar anak-anak juga senang ya. Itu kan menanamkan nilai sebenarnya. Yang terakhir dan ini yang sangat penting, bahwa dari seluruh catatan itu pasti mempunyai sejarah dan ibrah. Nah, inilah yang saya minta agar ibrah itu diberikan glosari ya. Jadi apa ibrah di belakang agar nanti kita bisa membahas buku ini di lebih banyak halayak ya, gitu. Jadi saya tersentuh sebenarnya, meskipun beliau secara tidak langsung mengkritik kekuasaan, tapi di Sang Gembala Sufi ini sebenarnya kritik kepada kekuasaan. Harun ar-Rasyid itu sempat menangis ya, karena ketika Syaban itu menyampaikan seorang pemimpin itu melayani ya, menjaga kepentingan, dia nangis kemudian. Ini semua kritik kekuasaan. Sebab pemimpin sekarang tidak hanya tidak bisa memimpin, malah justru kekayaan negara ditilap ya, dan di angka indeks korupsi kita sudah jatuh sekarang. Itu menurut saya manfaat dari membaca karya beliau. Jadi dikontekstualisasikan, disesuaikan dengan keadaan baru. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf kepada Pak Kiai kalau ada kesalahan penafsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.